Ya hari ini karena sekolah sudah masuk, ada yang mengajar, ngurus anak ya. Jadi kita seberapapun yang hadir, ya kita sangat penting sekali acara ini ya, sangat perlu sekali untuk pembekalan baik kita sebagai tim pelayan maupun pengurus ya. Bisa LCD-nya ya, udah. Kita akan melihat firman Tuhan. Ya. Ya. Kita coba lihat firman Tuhan ya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 19. Saya membaca ayat 19. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-20 ya. Kita baca secara bergantian sembari LCD disiapkan. Ayat 19 sudah menemukan Alkitabnya? Baik, mari Oma, selamat datang. Ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 dan seterusnya ya. Ayat 19 saya baca. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. 20. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Bersama-sama. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ya. Dari awal gambarnya dulu ya. Enggak bisa ini. Lagi atas. Ke atas. Jangan ke bawah, ke atas. Oke ini ya. Mulai dari awal, ini enggak bisa ya.
Ya, baik. Ya, kalau kita lihat tema kita ya. Ya, ini kita coba lihat dulu. Ya, pembekalan calon pengurus dan tim pelayan GKRI Ebenezer Sinam Jimbaran 16 Juli 2025. Nah, tema kita melayani dengan sukacita, menerima beban tanpa terbeban. Amin. Adakah siap melayani dengan sukacita? Melayani dengan sukacita, menerima beban tanpa terbeban. Artinya apa? Ya, pelayanan itu beban, artinya ada tanggung jawab, ada pengorbanan. Tapi tidak menjadi terbeban, artinya menjadi sesuatu yang berat. Jadi jangan karena pelayanan kita jadi stres gitu loh. Aduh, stres lagi, aduh gimana ini, susah. Aduh, saya harus mengorbankan ini dan itu, ya. Ya, ini belum dikasih yang nggak jadi-jadi. Ya, jadi ada beban itu sebenarnya ya, seperti Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu dan bebanku ringan. Jadi tugas ini memang Tuhan berikan kepada kita dan itu satu beban. Beban artinya tanggung jawab yang harus kita pikul tapi tanpa terbeban, tanpa merasa berat. Adakah Bapak Ibu siap melayani dan menjadi pengurus, ya, menerima beban, menerima tugas, menerima tanggung jawab tanpa terbeban? Artinya menerima dengan sukacita. Amin. Coba lihat kiri kanan, ada senyum nggak? Sukacita tapi nggak ada senyum sama sekali nih, repot deh kita ya. Ada amin? Jadi menerima beban tanpa terbeban, ya. Nah, kita lihat dari pengalaman Rasul Paulus ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pelayanan, menerima beban tanpa terbeban, kita melayani dengan sukacita. Kalau kita lihat pengalaman Rasul Paulus tadi kita sudah baca, ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 19 berkata begini, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Jadi sebelumnya ada tantangan, kalau kita pelajari Kisah Para Rasul sebelumnya, ya dia kan berjumpa dengan Yesus dan dia sampai 3 hari tidak makan begitu ya, tidak minum. Jadi ada beban yang ada tantangan yang dihadapi. Kemudian dia setelah pulih, ya disebut namanya di sini Saulus. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu ya ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan ayat berikut berkata, ya, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nah, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, mengapa dia bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Mengapa dia akhirnya menerima pelayanan itu? Ya, kebenaran yang pertama, rupanya dia mengalami perubahan. Jadi seorang pelayan Tuhan harus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ya, ini yang pertama. Terjadi perubahan. Perubahan terjadi karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi pelayanan tidak hanya ikut-ikutan, jadi pengurus ikut-ikutan. Kalau imannya tidak ada, pengenalannya akan Yesus tidak ada, maka dia tidak akan bisa setia melayani Tuhan. Nah, lihat orang-orang bilang itu Rasul Paulus, ya, yang Saulus itu kan sedang menuju kota kita, kota Damsik, mau mencari kita, menangkap kita. Kalau kita ditangkap diserahkan kepada imam-imam, kemudian kita akan dipenjara. Tetapi kenapa orang ini, maka ada sebagian belum siap menerima Saulus kan? Orang ini kan mau menangkap kita, orang ini bukan orang baik loh. Ya, orang ini sedang mendapat tugas. Tapi mereka kan sebagian tidak tahu kalau sudah terjadi sesuatu di luar dugaan, ya, di luar prediksi. Ya, ini di luar nalar mereka. Apa yang terjadi? Rupanya Yesus menjumpai dia di jalan. Waktu ya
Saulus hendak menangkap orang-orang percaya, mengejar orang-orang percaya itu. Nah, yang menarik di sini adalah terjadi perubahan karena perjumpaan Yesus. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan ini harus mantap dulu iman kita, mantap dulu perjumpaan kita dengan Yesus. Ya, artinya adalah tidak meragukan akan ketuhanan Yesus. Jadi kalau pelayan Tuhan ragu tentang Yesus, wah berat sudah. Ya, bagaimana kita melayani kita sendiri mulai ragu tentang Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Ini harga mati. Seorang pelayan Tuhan yakin hal itu. Dan itu dibuktikan dari pengalaman hidup. Misalnya begini, Bapak Ibu Saudara bergumul ini. Nah, bagaimana ya dalam ketika bergumul saudara membuktikan Yesus Tuhan? Artinya saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara berdoa. Ya, saudara berdoa dan saudara rasakan benar Yesus hadir dalam hidup saudara, Yesus berkuasa saat hidup saudara, ya Yesus menolong saudara, ya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada saudara. Jadi ada pembuktian dari kita sebagai pelayan Tuhan. Nah, saya berharap bagian ini kita miliki. Sudah yakin berjumpa dengan Yesus? Amin. Sudah yakin? Kalau ada ajaran lain menggoncangkan, ada nggak usah percaya Yesus lah, nggak usah jadi pelayan. Bagaimana? Kita tidak akan tergoncangkan, amin. Jadi pelayan Tuhan, ya pastikan, oh saya melayani, bukan karena diajak-ajak orang lain, juga bukan karena didorong-dorong oleh Pak Pendeta, Bu Pendeta, bukan ikut-ikutan, bukan supaya saya akan dikenal yang lain, tidak. Tapi karena kita sendiri mengalami pembaharuan, ya. Jadi tanpa perjumpaan dengan Yesus, seseorang tidak akan mampu menjadi pengikut dan pelayan Kristus. Karena ada harga yang harus dibayar. Ya, ada harga yang harus dibayar. Rasul Paulus sebelum dia berjumpa Yesus, dia orang hebat. Ya, dia punya semuanya. Ya, dia orang pintar. Ya, dia punya jabatan. Ya, nyaman hidupnya, katakan begitu. Dan waktu dia melakukan tugas itu, tugas keagamaan juga itu. Ya, jadi cukup bangga dia, ya berkata aku nih keturunan ini bla 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 bla, dijelaskan, ya dia bukan orang sembarangan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Terjadi perubahan dalam hidupnya. Maka dia berkata begini, semua kuanggap sampah, ya. Jadi kuanggap sampah karena pengenalan akan Yesus. Jadi pengenalan akan Yesus itu sangat penting dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Amin. Sebab kita mau memberitakan Yesus, memberitakan ya sesuatu tentang Yesus. Kalau kita sendiri tidak punya pengalaman ya dengan Yesus, kita tidak punya pengenalan akan Yesus, bagaimana? Jadi pelayan-pelayan Tuhan ini harus ya terus belajar mengenal tentang Tuhan, dan secara khusus pastikan bahwa kita sudah mengalami perjumpaan itu. Amin. Sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi ada perubahan pastilah ya. Kalau Bapak Ibu Saudara belum berubah, saya pikir nggak mau lah melayani. Capek juga, ya kan? Buang-buang energi, tenaga, mending tidur. Apalagi hari ini, mungkin untuk hari ini aja yang bergumul ya. 1 hari penuh ini gimana ini dari sekretariat ini. Kita mulai dari jam 9 sampai nanti jam 4. Apa saja yang mau kita kerjain. Belum lagi masak, belum lagi ini. Betul ya? Aduh, ini susah kita ya. Ya kami juga mengerti itu. Kalau misalnya ada liburan begini, sebenarnya lebih enak jalan-jalan. Yuk kita jalan-jalan yuk gitu ya. Rekreasi jauh lebih enak. Tapi ini kita buat acara. Ya sebenarnya pelayan-pelayan Tuhan banyak ini, tapi kita hanya sedikit yang bisa hadir. Kita juga mengerti, ada yang sedang di luar daerah, ada yang sedang harus bekerja, memang tidak bisa ditinggalkan. Kita paham itu ya. Ya nanti tetap kita akan adakan pembinaan. Tapi yang bisa hadir ini adalah sesuatu apa yang hebat ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara adalah orang hebat ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau orang hebat. Ya hebatnya apa? Meninggalkan segala sesuatu demi pelayanan. Ini bayar harga loh. Ya. Itu yang pertama. Pertama, perubahan terjadi karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi seorang pelayan Tuhan, pengurus gereja
harus berubah hidupnya, harus mengalami perubahan. Kalau enggak, bagaimana menjadi saksi? Ya enggak bisa, ya enggak bisa menjadi berkat. Jadi harus terjadi perubahan. Setidak-tidaknya adalah keyakinan kita kepada Tuhan, ya, keyakinan kita kepada Tuhan tidak diragukan lagi. Percaya kepada Yesus. Amin. Ya, itu kita tanamkan dalam diri kita. Tetapi jadi pelayan Tuhan tidaklah mudah, ya. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus akhirnya hendak dibunuh, kan? Ya. Mari bagian yang kedua kita lihat, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini garis bawah kita, membuktikan Yesus adalah Mesias. Ini tugas kita, ya, menjadi saksi. Ayat 23, 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. 24. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Yang kedua, kebenaran yang kedua, setiap kita yang berkomitmen untuk melayani Tuhan harus berani bayar harga. Ya, pelayanan bukan menjadi beban berat, melainkan suatu sukacita kalau kita siap berani bayar harga. Ada amin? Coba lihat kiri kanan dan sentuh sedikit, ya, sedikit saja. Berani bayar harga. Berani bayar harga, betul. Ya, kalau tidak berani bayar harga, mungkin Rasul Paulus katakan, ya ngapain saya harus memberitakan Injil di sini? Saya hendak dibunuh. Saya ditangkap, ya saya akan mati, ya untuk apa? Tapi dia tidak berhenti walaupun ada tantangan, ya. Perhatikan, jangan pernah takut dan mundur ketika kita menghadapi tantangan. Amin. Tantangan Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, di dalam rumah tangga pun ada tantangan, tidak selalu mulus-mulus saja. Ya, pasti ada problem, suami istri bisa problem, dengan anak punya problem. Kadang-kadang masalah suami istri, masalah dengan anak mengganggu pelayanan kita. Bisa kita tertuduh, aduh masalah keluargaku masih begini, enggak usah melayani lah. Semakin aku rajin melayani, semakin aku mau setia, malah ya istri begini atau suami begini, anak-anak begini. Itu tantangan. Ya. Belum lagi kita udah bekerja sepanjang hari, capek deh. Ini gereja pun banyak sekali acaranya. Tidak hanya hari Minggu saja. Ya, kemudian ada lagi ini. Ayo pengurus wajib hadir. Pak Gembala bilang wajib hadir. Aduh, wajib hadir lagi. Ya, di setiap ada ucapan syukur, wajib hadir lagi. Memang sih ada makanan, tapi kan capek juga. Merasa capek pengurus, merasa capek pelayan. Capek, harus jujur capek, tapi tidak jadi beban. Amin. Itu harga yang harus dibayar. Terus berapa gajinya? Enggak pakai gaji, bukan digaji, Pak. Malah berkorban kita. Mana ada pelayan-pelayan dikasih diganti uang bensinnya, kan enggak ada. Ya, berarti harganya mahal sekali ya kita ini pelayan ini, ya. Dan bayarannya dari Tuhan. Amin. Amin. Ada sukacita ini yang nggak bisa kita beli. Ada kebahagiaan. Ya, Tuhan libatkan kita dalam pekerjaan. Ingat, nanti kita lihat garis akhirnya bagaimana jemaat itu bertumbuh dan semakin luas. Jadi kalau misalnya Sinam ini terus jemaat bertumbuh, ada cabang-cabang, dan ternyata nama kita tercatat. Walaupun Pak Gembala tidak catat, tapi di surga tercatat. Jadi ini bukan karya satu orang. Kalau Sinam mau berkembang, tidak bisa hanya Pak Pendeta, Bu Pendeta, Evangelis Erwin, atau pelayan-pelayan yang lain. Hanya beberapa orang lah yang membuat gereja ini berkembang. Tidak. Tetapi itu karena keterlibatan pengurus, keterlibatan pelayan,
yang siap membayar harga. Ya, siap bayar harga. Rasul Paulus harganya apa yang dia hadapi dalam pelayanan memberitakan Yesus? Harganya ya harga mati. Ya, dia ditangkap, dia hendak dibunuh loh ya. Tapi dia tidak gentar. Ya. Nah, untuk ini proses. Saya yakin sebagai pelayan Tuhan ini proses. Semua kita diuji ya dalam pelayanan. Ujiannya bisa melalui ekonomi kita lah, melalui keluarga, melalui masalah-masalah lain. Seakan-akan berkata begini, kamu setia melayani. Ternyata coba lihat kau pelayananmu memang oke, tapi lihat keluarga sepertinya begini, anak-anak bagaimana, ya keuanganmu bagaimana, ya itu bisa. Tetapi jangan takut dan jangan pernah mundur, ya. Kadang-kadang dalam pelayanan itu ada suara-suara lain yang bisa memecah belah. Ngapain juga kalian mau berkorban begitu untuk gereja? Toh gembala tidak perhatikan kok. Ya enak aja hanya membantu gembala. Gembala enak-enak saja. Kalian yang capek-capek, terus apa hasilnya? Nah, ketika kita bisa mau menuntut ya dari gembala atau dari orang-orang tertentu, maka kita akan kecewa. Ya. Karena gembala ya menyukakan hati sang pelayan pasti terbatas dan tidak bisa. Tetapi Tuhan bisa memberikan sukacita. Amin. Sukacita, karena ketika saudara sebagai pelayan, saya juga sebagai pelayan, sebagai gembala, kita ini tim. Jadi bersama-sama. Ya. Artinya kita saling menopang. Ya, sama-sama bayar harga. Ya, kami pun mengerti, saya sebagai gembala mengerti kesulitan-kesulitan Bapak Ibu. Tapi yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Untuk itu tetaplah berkomitmen, pegang komitmennya sebagai pelayan Tuhan. Amin. Pegang, ini sangat penting sekali. Karena ini yang bisa digoncangkan kita. Tidak sedikit ya, pelayan-pelayan mundur dari pelayanan karena menghadapi tantangan ya. Mungkin tidak dari gereja tantangan, bisa dari keluarga dekat, dari teman, dari sahabat. Ya bisa. Ya sepertinya suara itu begitu kencang sekali, begitu kuat suara itu mau mempengaruhi pelayanan kita. Nah, tapi kita kalau ada di antara pelayan mulai bimbang, mulai ragu, mulai lemah, boleh terbuka satu dengan yang lain. Jadi kita sharing ya, kita saling berdoa. Itu sebabnya penting kita bersatu ya, berkumpul untuk menguatkan, saling menguatkan. Jadi yang kedua, tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan ya, sekalipun ada tantangan, dan kita harus berani bayar harga. Saya percaya tidak sia-sia Bapak Ibu meninggalkan ya waktu yang ada, pasti ada yang ditinggalkan yang lain demi hari ini khusus kita buat ya. Dan yang berikut, di ayat 25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Berikut, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Diragukan dia. Bisa saja kita mengalami hal itu. Ini masa ini pelayan Tuhan, masa ini pengurus. Nah, maka kita berjuang juga ya, supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Ya, kenapa orang tidak percaya? Kalau kita lihat kisah ini, karena latar belakang Rasul Paulus, ya yang jahat itu, tapi kan sudah bertobat. Nah, pun demikian kita. Orang bisa saja dulu aja orangnya kayak gitu. Masa itu pelayan Tuhan, masa itu jadi pengurus, masa itu mau, apalagi nanti Bapak Ibu atau yang muda-muda lah ya, pas bawa diskusi atau renungan di KPI, ini anak kecil ini ngajarin kita, itu berat loh, ini anak kecil, ini anak kemarin, masa dia yang bawa diskusi dengan kita, ini satu tantangan ya. Bisa saja sepertinya tidak percaya dengan kita sebagai pelayan Tuhan, tapi jangan khawatir, tidak semua ya. Perhatikan di ayat 27 kita baca. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka
bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia. Ada orang yang menerima dia. Tidak semua menolak pelayanan kita. Tapi kalaupun ada yang menolak, jangan sedih, jangan tawar hati. Amin. Coba lihat kiri kanan. Kalau ada yang menolak, jangan sedih, jangan tawar hati. Katakan. Kalau ada yang menolak, jangan sedih dan jangan tawar hati. Ini penting loh ya. Kadang-kadang, sedih sekali aku nggak pede, nggak berani lagi melayani. Enggak. Kita berada dalam kuasa Tuhan. Tetapi ada juga yang menerima loh. Ada yang senang. Jadi ada senang, ada yang tidak senang, itu wajar. Dan kita tetap harus sukacita melayani. Di ayat 28, 1, 2, 3. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Jadi kita dilatih, Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin berkata yang lain saya nggak ada basic sekolah teologi, tapi kita belajar. Ya kita belajar dan saudara harus berani mengajar. Jadi kita kan udah belajar, pede aja. Ya pede aja, apa yang kita sudah dapatkan ajarkan. Jadi sasaran kita adalah semua pelayan-pelayan Sinam ini akan cakap mengajar. Amin. Cakap mengajar. Nah, untuk cakap mengajar tidak tiba-tiba langsung bisa khotbah gini-gini, enggak lah, tapi belajar. Nah, paling tidak maka bacaan Alkitab Bapak Ibu tiap hari harus ada. Ya, secara pribadi. Ya, 2 pasal kah, 3 pasal ya. Ya, kalau kami sudah buktikan 4 pasal tiap hari, itu tidak sampai 1 tahun. Ya, sekian bulan selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan nanti pemahaman Bapak Ibu akan semakin luar biasa. Ditambah lagi pada saat kita belajar bersama, ketika belajar untuk di KPI mempersiapkan diri, kan suatu pelajaran yang sangat penting. Ya, dan itu nanti teologi ya Bapak Ibu ya mantap dalam. Ya, dan nanti kita akan lihat bahwa ternyata saya bisa seperti ini. Ya, kita jadi orang-orang hebat ini. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan sekali lagi, kamu orang hebat. Ya, pelayan Tuhan harus orang hebat, jangan loyo-loyo ya, jangan bagaimana kita berbicara suara nggak kedengaran. Bagaimana coba saudara diskusi memimpin tapi pemimpinnya suaranya nggak kedengaran. Datang yang dengarnya, apaan ini, gimana, sudah pulang saja kita. Jadi suara itu tegas, volumenya agak besar ya, besar lah begitu supaya enak dengar dan isinya mantap, itu loh. Ya ini udah isinya nggak jelas, suaranya nggak jelas, ya akhirnya orang-orang pun jadi tak jelas. Ini gimana, kita mau tidur atau bagaimana? Ya, nah ini pelajaran. Nanti pelayan-pelayan Tuhan saya yakin bahwa akan cakap untuk itu ya. Ayat 29. 1, 2, 3. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha untuk membunuh dia. Ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Jadi kita lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Ya, diselamatkan Rasul ini dari ancaman itu, dari kematian. Oke, bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bertambah jumlah tidak tiba-tiba. Lihat, ada Rasul Paulus yang berjumpa dengan murid-murid. Ketika dia berjumpa dengan murid-murid, dia mengajarkan murid-murid. Nah, ketika dia pergi, murid-murid yang sudah diajarkan mengajarkan orang lain. Pemuridan. Dan ini yang harus ada pada kita. Ya, kita sudah belajar berdiskusi ya di gereja. Nah, saudara sudah paham, Bapak Ibu paham, kemudian Bapak Ibu mengajarkan. Tapi ini tidak hanya berlaku pada saat KPI saja. Ya, tetapi dimanapun kita yang sudah dapat belajar ini harus mengajarkan yang lain.
Kita lihat tadi Rasul Paulus sudah dikirim ke tempat lain, tetapi daerah-daerah yang sudah dilewati tadi jumlah jemaat semakin bertambah. Karena apa? Jemaat itu dibangun, ya, dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kebenaran ini luar biasa untuk kita renungkan. Maka yang ketiga adalah begini, Tuhan akan menolong kita sebagai pelayan-pelayannya. Amin. Tuhan akan menolong. Rasul Paulus ditolong, kemudian murid-murid yang tinggal Tuhan tolong, ya. Jadi sejauh kita mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka sebesar apapun tantangan yang menerpa, kita akan mampu menghadapinya dengan pertolongan Tuhan sehingga tujuan akhir tercapai. Tujuan akhir tercapai tadi di ayat 31. Ya. Nah, melalui pelayanan kita, ya, jemaat bertumbuh dan semakin besar. Amin. Ini yang mau kita garap. Tadi di ayat 31 kita akan lihat di sini dikatakan apa? Ya. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dibangun. Jemaat itu dibangun. Jemaat Sinam. Berapa sekarang jumlah jemaat Sinam? Pengurus harus tahu. Berapa pengurus jumlah jemaat Sinam? Ya. Jangankan pengurus, Pak Pendeta juga tidak tahu. Kan repot. Di mana jemaat Sinam tinggal? Rumahnya. Ya, pengurus bantu untuk tahu di mana. Artinya ada kedekatan dan disitulah kita membangun hubungan, mengajari mereka, mendoakan mereka, membentuk mereka, dan kemudian mereka akan bertumbuh. Ya, jadi jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, ini pekerjaan kita, ini pekerjaan yang besar. Tidak mungkin dikerjakan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Tidak. Semakin banyak pelayan Tuhan, seharusnya pengurus gereja, pelayan-pelayan, ya, ini tanamkan di dalam diri kita. Ya, kita adalah orang-orang yang mengambil bagian untuk membangun jemaat ini, bertumbuh jemaat ini, ya. Takut akan Allah. Nah, kalau mereka sudah hidup takut akan Allah, kemudian kita muridkan mereka, maka mereka akan mempengaruhi yang lain, berdampak positif. Nah, maka ini yang terjadi, ya. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, kita mengerjakan dan ada Tuhan yang menolong kita, ada Roh Kudus yang membantu kita. Amin. Ini terus harus kita gumuli, ya. Jadi jemaat dibangun dari hidup takut akan Tuhan. Terus bagaimana jemaat ini? Ini bagian kita. Ini tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Ya. Berbicara tentang wilayah di seluruh Yudea, Galilea, Samaria. Jadi ada tempat-tempat. Nah, artinya begini, gereja Sinam nggak boleh hanya di Jimbaran. Ya, namanya bertumbuh, di sini kokoh, jemaat di sini kokoh, kuat. Ya, maka dalam hal misi kita tidak boleh berdiam. Kita terus mendoakan, ya, ada dana misi, ya, kita doakan ada orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk diutus. Nah, maka kan kita kirim lagi. Nah, misalnya seperti Tabanan, terus kita gumuli, kita doakan supaya di sana bertumbuh lagi jemaat. Kemudian tempat lain kita doakan. Maka dikatakan jumlahnya makin bertambah besar. Ya, ada orang berkata ini, kadang-kadang gereja setelah sekian lama terjadi stagnasi, tidak ada pertumbuhan. Nah, jangan sampai kita mulai stagnan ini. Untuk itu ayo pelayan-pelayan Tuhan. Memang satu periode ini kita jujur mengalami sedikit penurunan, lemah, ada begitu banyak tantangan, tapi tidak apa-apa. Jika Tuhan izinkan itu membuat kita semakin dewasa, maka di periode berikutnya kita semakin melejit lagi. Amin. Amin. Semakin melejit. Ya, hal-hal yang membuat ya kita lemah harus dikesampingkan. Yang kita boleh pikirkan adalah tujuan akhir. Tujuan akhir apa? Ini, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Ya.
Kita lihat yang ketiga ini, Tuhan akan menolong kita. Ya, sejauh kita mengerjakan ya pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menolong. Amin. Tuhan akan menolong. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, mari kita melayani dengan sukacita, menerima beban itu tanpa terbeban. Ya, terima beban itu tanpa terbeban. Oh Bapak Ibu, tugas ini kita ada cara, itu kan beban, itu tanggung jawab. Ya, tapi tidak terbeban, tidak merasa berat, tapi bersukacita. Amin. Siap diberikan tanggung jawab yang lebih besar? Siap diberikan beban yang lebih besar? Ada amin? Terima dengan sukacita. Haleluya. Ya. Nah, untuk itu terjadi ya pelayan-pelayan yang bersukacita itu karena apa? Terjadi perubahan dalam hidup kita. Tadi yang pertama tadi ya, karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, Paulus ya, atau yang disebut Saulus sebelumnya, yang membuat dia menjadi pelayan Tuhan karena perjumpaan dengan Yesus. Ya, Yesus yang panggil dia, pilih dia, bahkan tetapkan dia menjadi pelayan. Ya. Dan yang kedua tadi, setiap kita yang berkomitmen untuk melayani Tuhan harus berani bayar harga. Ya, pelayanan bukan menjadi beban berat, melainkan suatu sukacita. Jadi harga yang kita bayar, yang kita korbankan itu tenaga, pikiran, dana kita, percayalah itu tidak sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan akan memberkati kita untuk itu semua. Dan yang ketiga tadi, kita lihat bahwa Tuhan akan menolong. Jangan takut. Ya, memang ada tantangan namanya pelayanan, tapi jangan takut, Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami semua hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Secara manusia kami banyak mengalami kelemahan. Kadang-kadang ada perasaan mundur, lemah, ada rasa patah semangat juga. Karena ada banyak tantangan, pergumulan, bahkan merasa tidak mampu. Tetapi pada pagi hari ini kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, apa yang dialami oleh hamba-Mu Rasul Paulus bersama murid-murid yang lain yang setia kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka berhasil dan mengalami sukacita dalam pelayanan walaupun ada tantangan yang ada, pergumulan yang ada. Pun demikian, Tuhan tolong kami semua supaya kami dapat terus melayani dengan penuh sukacita. Sekalipun ada kesulitan-kesulitan, beban, pergumulan yang ada, kami tetap setia melayani. Dan Roh Kuduslah yang menolong kami, sebab dengan kekuatan kami tak berdaya, kami lemah, tetapi Roh Kudus sanggup menolong kami. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu. Kami siap terus melayani sampai garis akhir, meteraikan kebenaran firman bagi kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini apa, istirahat dulu atau sesi? Hah? Ya, mau minum dulu sebentar, boleh 5 menit. Kemudian kita lanjut lagi sesi berikut ya. Ya, supaya nggak lama duduk tegang-tegang. Ya, mau ke kamar mandi silakan. Setelah ini kita akan belajar sesi berikut.